Bab 71. Legenda hidup. Setelah mendapatkan informasi yang diinginkannya, Kingston Jiang dan rombongannya pergi. Di luar, di dalam mobil, Bloody menyalakan mobil dan kembali ke kota. Kingston Jiang bersandar di kursi samping kemudi dengan ekspresi berpikir di wajahnya, tidak tahu apa yang ada dalam pikirannya. Bloody. Setelah waktu yang lama, suara Kingston Jiang menyela kesunyian. Baik, Kak Kingston, katakan saja. Periksa Pangeran Duan, siapa Demian Jiu, dan dari mana asalnya. Sekalian bawa aku ke rumah sakit. Aku harus mencari Melody lagi. Ya, Bloody mengangguk. Hosh. Kingston Jiang menghela napas panjang. Jika bukan karena bos hantu, dia masih tidak tahu bahwa selain 4 keluarga besar, ada banyak orang yang berpartisipasi dalam menghancurkan keluarga Jiang 10 tahun yang lalu. Sekarang, dia menyesalinya. Menyesal karena telah membunuh Braxton Xiao. Semua ini dipimpin oleh Braxton Xiao. Jika Braxton Xiao tidak mati, dia bisa mendapatkan lebih banyak informasi dan bahkan tahu siapa dalang di balik layar. Namun, pada situasi saat itu, dia sangat marah dan tidak banyak berpikir, hanya ingin Braxton Xiao mati. Tidak ada kata-kata sepanjang jalan. Segera kembali ke kota. Kak Kingston, apakah perlu aku menunggumu? Kingston Jiang sedikit melambaikan tangan dan berkata, tidak usah, sudah malam. Kamu pulang dan istirahatlah. Nanti aku akan naik taksi sendiri. Baik. Kingston Jiang turun dari mobil. Bloody berbalik dan pergi. Sepanjang jalan, Sheila Bai tidak bicara. Hingga Kingston Jiang pergi, saraf tegang Sheila Bai baru rileks. Kak Bloody, dengan Kak Kingston, tekanannya terlalu besar, aku bahkan tidak berani bernapas terlalu kencang. Bloody tersenyum dan berkata, Kak Kingston tidak begitu menakutkan. Dia sangat baik terhadap teman-temannya. Hanya ketika dia melawan musuh, dia baru akan kejam. Napas di tubuh Kak Kingston terlalu dingin. Mendengar ini, Bloody tercengang sejenak, lalu menghela napas, itu karena kamu tidak tahu apa yang terjadi pada Kak Kingston. Mendengar itu, Sheila Bai menjadi tertarik dan bertanya, Kak Bloody, bagaimana kalau ceritakan masalah bos? Sheila Bai dulunya adalah anggota pencuri makam, yang telah berada di sekitar belantara selatan sepanjang tahun. Dia telah mendengar nama naga hitam sejak lama, tetapi tidak tahu banyak tentang naga hitam. Bloody juga memiliki sentuhan kesusahan di wajahnya dan berkata, Kak Kingston telah mengalami terlalu banyak hal. Aku ingat ketika pertama kali bertemu dengannya, dia adalah seorang remaja pendiam. Setiap hari berlatih sampai tengah malam dan tidur selama beberapa jam. Selain itu, hanya terus berlatih. Kak Kingston mengalami hidup dan kematian. Dia ditangkap hidup-hidup oleh musuh, dipukuli di mana-mana, dan semua tulangnya patah. Pertempuran para dewa sudah lebih dari setahun yang lalu. Sebuah tim tentara kita sedang melakukan penyergapan. Kak Kingston menerobos ke markas musuh sendirian. Dalam pertempuran itu, darah mengalir seperti sungai dan tulang menumpuk seperti gunung. Pada akhirnya, dia berlumuran darah. Kak Kingston kembali dengan tengkorak komandan musuh. Pertempuran inilah yang terkenal di belantara selatan, mengejutkan dunia dan membangun reputasi Kak Kingston. Menjadi dewa, dikanonisasi sebagai salah satu dari 5 komandan tertinggi, naga hitam. Meskipun 5 komandan tertinggi, tapi kandungannya berbeda. 4 marsekal lainnya naik selangkah demi selangkah, mengandalkan prestasi politik. Tapi Kak Kingston langsung naik dengan mengumpulkan jasa militernya dan menginjak kaki musuh. Dari seorang prajurit kecil, bangkit selangkah demi selangkah dan menjadi salah satu dari 5 komandan tertinggi. Bloody menghela nafas panjang. Karir militer Kingston Jiang selama 10 tahun adalah sebuah legenda. Jika itu ditulis sebagai buku, jutaan tidak akan mampu menulis legenda hidupnya. Mendengar ini, Sheila Bai sangat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa begitu banyak hal terjadi pada Kingston Jiang. Bagaimana dengan keterampilan medis?
Sheila Bai bertanya, rumor mengatakan bahwa keterampilan medis Kak Kingston tidak ada bandingannya, dan senjata yang dia gunakan disebut jarum mematikan, jarum perak, sebanding dengan penembak jitu. Kalau tentang itu, aku tidak tahu. Bloody menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu bagaimana Kingston Jiang menguasai tentang keterampilan medis. Namun, dia mengikuti Kingston Jiang dan juga mempelajari beberapa keterampilan medis. Pada saat yang sama, Kingston Jiang memasuki rumah sakit dan pergi ke bangsal tempat Melody Xiao berada. Wajahnya digores oleh Kingston Jiang dan pergelangan tangannya dipotong. Sekarang pergelangan tangan telah terhubung, tetapi belum dipulangkan, dan masih tinggal di rumah sakit. Sejak mengetahui identitas pria bertopeng, dia telah hidup seperti melewati setahun dalam beberapa hari terakhir, menghabiskan setiap hari dalam kecemasan dan kecemasan, mencapai tepi kehancuran spiritual. Tap, tap, tap. Di tengah malam, terdengar suara sepatu kulit berujung besar menyentuh tanah dari lorong rumah sakit. Kingston Jiang datang ke bangsal Melody Xiao, membuka pintu dan masuk. Siapa? Siapa? Melody Xiao hampir pingsan dan mengalami mimpi buruk dalam beberapa hari terakhir. Mendengar suara dan menyadari seseorang masuk, dia menarik selimut dan menyusut menjadi bola, dengan panik di wajahnya, menatap pintu dengan waspada. Kingston Jiang menyalakan lampu. Bangsal gelap menjadi terang pada saat ini. Melihat itu adalah Kingston Jiang, Melody Xiao gemetar kaget dan hampir berguling dari tempat tidur. Kingston Jiang berjalan mendekat, menarik kursi, dan duduk di depan tempat tidur, melihat Melody Xiao yang ketakutan seperti melihat iblis. Komandan. Melody Xiao berbicara, giginya gemetar, perkataannya tidak lancar, tenggorokannya seperti terjepit, tidak dapat berbicara. Tidak usah panik, aku di sini bukan untuk membunuhmu. Aku akan menanyakan beberapa pertanyaan sebelum waktunya tiba untuk membunuhmu. Tanyakan saja. Melody Xiao menggigil seperti melihat hantu, menarik selimut dengan erat, seluruh tubuhnya, menyusut menjadi bola, hanya kepalanya yang terbuka di luar. 10 tahun yang lalu, selain 4 keluarga besar, siapa lagi yang pergi ke rumah keluarga Jiang? Aku tidak tahu. Apa? Wajah Kingston Jiang tenggelam. Melody Xiao merasakan suhu di kamar turun dan hawa dingin menyapu tubuhnya, dia gemetar. Tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu. Melody Xiao menangis ketakutan. Pada saat ini, dia tidak memiliki sikap wanita yang kuat, seperti seorang gadis kecil yang telah diintimidasi, menangis, aku benar-benar tidak tahu siapa yang ada di luar sana. Ini semua diatur oleh kakak keempat. Apakah Braxton memberitahumu bahwa dia membawa peta tempat tinggal Hua Yuesan ke kota Jingdu dan memberikannya kepada siapa? Tidak memberitahuku. Kakak keempat tidak pernah mengatakan ini kepadaku. Oh ya, kali ini setelah ayah meninggal, kakak keempat kembali dalam semalam, lalu pergi ke kota Jingdu. Setelah kembali, mengetahui bahwa Klu telah menyelamatkan seseorang dari kebakaran keluarga Jiang 10 tahun yang lalu, baru memaksa Klu Tang untuk bertanya siapa yang menyelamatkannya. Tidak mendapatkan informasi apapun, Kingston Jiang juga marah. Dia mengepalkan tinjunya. Melody Xiao merasakan niat membunuh. Pada saat ini, dia tahu bahwa dia akan mati. Namun, ada kelegaan di wajahnya. Akhirnya mati dan akhirnya tidak perlu menderita. Dia menutup matanya dan menunggu kematian datang. Namun, Kingston Jiang tidak melakukannya. Dia mengendurkan tinjunya yang terkepal, bangkit dan pergi. Melody, batas waktu 1 bulan tidak lama. Cari tahu siapa yang memiliki peta-peta tempat tinggal Hua Yuesan sesegera mungkin. Dan juga, jangan sampai berpikir untuk bunuh diri. Ratusan nyawa keluarga Xiao, kalau kamu sudah mati, mereka akan menemanimu. Kingston Jiang pergi. Namun, Melody Xiao malah selalu panik. Setelah waktu yang lama, dia tampak marah, menamparkan dan memarahi dirinya sendiri terus-menerus. Melody, mengapa kamu ingin memprovokasi keluarga Jiang?
Kamu pantas mendapatkannya, kakak keempat, kamu membawa keluarga Xiao ke dalam lubang api. Kamu sudah pergi, apa yang akan dilakukan keluarga Xiao? Tangisan terdengar di bangsal. Hati yang menangis dan kesedihan seperti membelah paru-paru. Bersambung.